Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bi nuril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Pusat Tahfidz Fathul Diniyah MPD, seluruh panitia PPDBM Madrasah Ibtidaiyah Al-Iman, bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, orang tua calon peserta didik baru MI Al-Iman tahun pelajaran 2025-2026. Mari bersama-sama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan hidayah taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan, dan satu nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Dan mudah-mudahan Allah SWT juga senantiasa menetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga karena hal itulah yang bisa dapat menjadikan benteng dalam diri kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umat yang tetap selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah, dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita mengumpulkan Bapak Ibu dalam acara pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru Madrasah Ibtidaiyah Al-Iman tahun pelajaran 2025-2026, yang insya Allah nanti akan diawali dari kepala madrasah, kemudian nanti sambil menunggu dari psikolog RSC yang akan menyampaikan terkait hasil dari tes psikologi yang sudah berjalan beberapa waktu. Sebelum acara ini kita mulai, untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat dan barakah dari Allah SWT, mari bersama-sama kita awali dengan membaca umur kita lillahi wa li syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah wa li jabdil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh dewan asatidz dan juga tim panitia PPDB MI Al-Iman Kota Magelang, kepada seluruh calon orang tua siswa MI Al-Iman yang hari ini tentunya dalam keadaan bahagia. Berkat rahmat Allah SWT kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang luar biasa,
sehingga bisa bersama-sama untuk berkumpul menanti-nanti meskipun sambil deg-degan deg-degan kayak malam pertama ya. Deg-degan menanti jawaban terkait hasil dari pengumuman seleksi dari PPDB Binangun Kota Magelang. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, saya selaku Kepala Madrasah menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Bapak Ibu beserta putra-putrinya telah mengikuti seleksi yang begitu panjang, dan ini saya yakin tidak mudah untuk melaksanakan dari tahapan demi tahapan. Kami dari madrasah jujur saja dari dulu kita tidak pernah ada kebanggaan atau kebahagiaan saat PPDB. Kalau dulu kita itu sedih karena susah cari murid, jadi kita harus berkeliling kemana-mana. Kemudian kalau tahun ini kita itu juga sedih karena apa? Karena harus menolak murid. Itu kita sebenarnya sangat sedih, bukan bangga, bukan sebuah kebanggaan. Pada dasarnya kita mau menerima ya, karena memang daya tampung yang ada di madrasah ini itu sangat terbatas. Kita hanya memiliki 12 kelas, sebenarnya cuma 11. Karena apa? Gedung perpustakaan pun kita pakai untuk kelas. Nah, kemudian kita bisa membangun musola ini, perpustakaan, sementara kita menggunakan musola yang lama, yang begitu kecil, jadi belum memenuhi standar pelayanan minimal untuk perpustakaan. Yang saya harapkan nanti Bapak Ibu itu bisa mensyukuri apapun hasilnya yang sudah diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Adapun anak-anak yang mungkin nanti diterima, ini perlu saya tekankan karena mungkin banyak sekali informasi-informasi di luar terkait bahwa MA5 itu sekarang mahal. Itu informasi yang mungkin 1, 2, 3 suara nih. Jadi yang kami terima itu bukan berdasarkan sumbangan yang besar, sama sekali tidak pengaruh. Sumbangan itu sama sekali tidak pengaruh terhadap hasil penerimaan, karena itu memang diharapkan sebagai infak jariahnya Bapak Ibu untuk bersama-sama kita menjaga kelestarian dakwah Islamiyah melalui madrasah ini. Jadi beberapa hal yang memang menjadi aspek kriteria diterimanya adalah dari tes psikologi. Yang kedua adalah usia. Jadi usia ini menjadi pertimbangan yang kedua. Yang ketiga adalah hasil observasinya, hasil observasi agama maupun observasi umum. Kalau wawancara orang tua itu hanya untuk mengetahui bagaimana kondisi orang tua dan bagaimana niat tulusnya orang tua untuk memasukkan ke madrasah ini, sehingga ke depan nanti bisa bekerja sama, bisa memetakan tentang kondisi anak-anak berdasarkan latar belakang keluarga masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kami yang pertama adalah mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menerima semuanya. Dan kami memang harus profesional berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan. Jadi mohon apapun nanti yang memang menjadi keputusan dari panitia, kami mohon maaf dan semoga Bapak Ibu bisa berterima apapun hasilnya dan bisa mensyukuri, karena di luar sana masih banyak sekolah atau madrasah yang juga sama baiknya. Yang penting kita selalu orang tua selalu istiqomah mendoakan untuk keberkahan, kebermanfaatan ilmu yang anak-anak kita dapatkan,
sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang sukses, selamat dan bahagia dunia akhirat. Sebenarnya kami dari pihak Al-Iman itu ada sekolah-sekolah atau madrasah yang memang masih dalam yayasan. Kalau di Kota Magelang kita ada SD Al-Iman. SD Al-Iman itu ada di Malanggaten. Kemudian kalau di kabupaten ada juga MI Al-Iman, diantaranya ada di daerah Bandung juga ada, di Terasan itu ada beberapa daerah yang sama-sama di bawah Yayasan Al-Iman. Cuman yang di kota memang hanya ada dua, yaitu SD Al-Iman dan MI Al-Iman. Kemudian yang sesama madrasah kita juga ada MI Muhammadiyah. Satu kota itu cuma ada dua. Satu MI Al-Iman, yang kedua adalah MI Muhammadiyah. Nah, di tetangga-tetangga kita juga ada SD negeri. Nah, monggo Bapak Ibu mungkin nanti bisa memilih sekolah atau madrasah yang akan ditentukan ketika memang kami belum bisa menampung seluruh pendaftar yang berjumlah kurang lebih 90, sementara kita harus menerima 56 anak saja. Jadi monggo kita sama-sama bersyukur atas apapun yang hari ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bagi Bapak Ibu yang diterima, saya ucapkan barokallah selamat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum diterima, saya yakin nanti putra-putrinya tetap akan mendapatkan tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, kalau masalah mengaji Bapak Ibu, insya Allah di tempat lain banyak tempat-tempat yang bisa memfasilitasi putra-putri Bapak Ibu untuk mengaji. Di Tuguran itu Ustadz kami juga ada membuka hampir sama dengan kami menggunakan Al-Husna. Jadi memang Al-Husna itu merupakan metode yang digunakan untuk madrasah ini sehingga anak dalam satu semester ini sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Karena apa? Karena tanpa mereka memahami hukum tajwid, itu sudah ada coding-codingnya menggunakan Al-Quran Rasul Usmani. Sehingga kalau mungkin Bapak Ibu melihat tetangganya yang sekolah di sini baru kelas 2 atau baru kelas 3 kok Al-Qurannya sudah lancar, itu karena kami menggunakan metode yang cepat, yang mana di dalam setiap harokatnya itu ada coding-coding, tanda-tanda antara yang jenguk dan yang jelas itu tandanya berbeda. Sehingga walaupun mereka nggak paham mana idgham bigunah, mana idhar, itu mereka sudah benar membacanya. Nah, itu bisa mungkin nanti Bapak Ibu dapatkan. Kalau yang mungkin harus ada yang memilih di MI lain atau ada yang mau masuk di SD negeri, bisa mengaji juga di Ustaz Sabit, itu juga membuka les untuk mengaji. Sekali lagi kami selaku mewakili madrasah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tidak mampu menampung seluruh pendaftar, dan saya yakin itu adalah sudah takdir yang terbaik ketika orang tua sudah bisa menerima la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ketika kita mensyukuri apa yang Allah takdirkan hari ini, pasti Allah akan sudah memberikan rencana yang terbaik dan yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Memang kita punya harapan, kita punya keinginan, tetapi Allah lah yang menentukan segala takdir dalam kehidupan kita. Jika kita sudah bisa bersyukur atas nikmat hari ini, jika kita tetap mensyukuri apapun keputusan hari ini, maka Allah akan menyediakan yang lebih baik pada episode berikutnya. Tetapi kalau kita tidak mampu menerima, tidak mampu mensyukuri, maka kita akan tetap berada pada kondisi yang penuh keresahan. Ya, jadi kita masih akan berpikir, akan resah, berpikir kenapa sampai tidak diterima. Tapi kalau bersyukur, pasti Allah akan berikan nikmat yang lebih banyak. Percayalah itu. Itu sudah janji Allah. Jadi sekali lagi, mari kita sebagai orang tua untuk bisa mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan dan bisa menerima apapun hasilnya hari ini. Saya yakin putra-putri Bapak Ibu semua belajar dimanapun akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah selama kita sebagai orang tua juga mampu menjadi contoh, mampu menjadi teladan, tidak hanya menyuruh dan menyuruh sehingga anak-anak
jazakumullah khairan jazaa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Wilim yang sudah menyampaikan pada sambutannya. Mungkin sedikit menambahkan bahwa MI Al-Iman ini tidak dikenal sekarang itu baru-baru ini, sudah lama tidak. MI ini berdiri tahun 78 secara resmi ada izin dari Kemenang. Nah, 74 itu tahun 60-an bahkan sudah mulai dirintis di tuburan, di rumah-rumah, sehingga dan menempati tempat ini itu yang di gedung lama itu saat saya waktu itu kelas 2 sekitar tahun 83 baru menempati gedung ini, gedung yang lama, bukan yang ini tahun 2019. Nah, sehingga terus kalau Bapak Ibu masuk melihat background di samping gedung ini, MI Al-Iman Mulia Bersama Al-Quran. Ini kita canangkan tahun 19, di mana pembelajaran Al-Quran di MI Al-Iman ini yang tadi saudari juga sudah menyinggung bahwa kita menjadikan Al-Quran prioritas. Kenapa? Karena dari dulu sampai sebelum tahun 19 tahun 18 itu Al-Quran itu hanya di pelajaran ekstra saja. Nah, sekarang mulai 19 sampai sekarang Al-Quran ini sudah masuk di dalam intrakurikuler. Jadi sehingga masuk dalam pembelajaran dari awal. Bahkan di jam pertama itu anak-anak kelas 1 nantinya itu jam pertama adalah ngaji. Nah, sehingga ini kita berharap dengan Al-Quran anak akan dimuliakan oleh Allah SWT, dan Al-Quran pula insya Allah seorang anak pun juga bisa memuliakan siapa orang tua. Nah, ini apa yang menjadi moto kami, sehingga Al-Quran ini mendapat perhatian khusus, dan insya Allah di kelas 1 itu anak-anak dengan metode Al-Husna dan Quran yang kita gunakan adalah Quran Rasul dan Bapak Usmani, insya Allah kelas 1 sudah bisa membaca Al-Quran. Kelas 2 baru mulai menghafal. Nah, ini sedikit tambahan dari kami. Kemudian untuk selanjutnya pemaparan dari hasil tes psikologi. Mungkin kalau kita yang menjelaskan, kita bukan ahli psikolog sehingga tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam poin-poin penilaian itu, sehingga kami mohonkan kepada psikolog dari rumah sakit NSC Surabaya untuk bisa menjelaskan kepada kita semuanya. Kepada Ibu yang dari NSC disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena belum jam 11 ya. Karena kalau jam katanya mulai siang, selamat siang itu setelah jam 11 gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Orang tua calon murid untuk di Madrasah Ibtidaiyah Al-Iman. Kemarin sebagian semuanya sudah mengenal RSC, semua kemarin datang ke tempat kami ya. Biasanya kami mengetesnya di sekolah di sini gitu ya, tetapi kemarin kita melihat ternyata sepertinya praktisnya memang bisa di tempat kami karena suasananya menjadi lebih tenang juga, terus kemudian ruangannya juga menjadi lebih luas juga, sehingga kemarin kami sempat bicara dengan pihak sekolah agar tesnya dilakukan di Suroyo agar memudahkan juga terkait dengan administrasi dan sebagainya, walaupun tetap terkoordinasi dengan pihak Madrasah Ibtidaiyah. Pertama-tama memang
gitu ya. Di dalam tumbuh kembangnya, kenapa memang kalau secara tumbuh kembang anak mulai masuk sekolah atau anak udah untuk bisa masuk, kalau misalnya TK itu namanya prasekolah ya ibu-ibu ya. Jadi kalau masuk sekolah itu mulai SD kelas 1, elementary school SD kelas 1. Itu kenapa harus 7 tahun? Jadi kalau peraturan pemerintah kan 7 tahun ya. Itu bukan berarti tanpa dasar. Kenapa sih harus 7 tahun gitu? Kenapa? Karena menurut tumbuh kembang teori, ya bukan hanya teori, tapi sebenarnya secara dengan tumbuh kembang anak, pada tumbuh kembang anak normal, ya ini kita bicara normal, bukan anak yang jenius atau apa ya, anak normal, maka pada usia 7 tahun, anak ini sudah mulai berkembang kemampuan berpikir abstrak konkretnya. Abstrak konkret itu adalah dia juga bisa memahami hal-hal yang abstrak tetapi menjelaskan. Ya, misalnya seperti membaca itu kan butuh pemahaman abstrak tapi juga konkret. Misalnya BA kenapa ba, NB kenapa jadi misalnya seperti itu. Atau misalnya terkait dengan tambah-tambahan, 2 ditambah 2 kenapa harus jadi 4 gitu. Tapi kalau kelas 1 kan biasanya nih, kadang-kadang mereka untuk mengabstrak, untuk memahami abstrak itu dia butuh hal yang konkret. Misalnya apel 2 ditambah apel 2 menjadi apel 4. Baru kemudian diabstrakkan dengan simbol. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, itu bagi anak normal maka usia 7 tahun, ya kalau saya kurang 1 bulan 2 bulan itu di situ dia mulai paham. Sehingga sebenarnya makanya saya seringkali mohon maaf ya, saya kadang-kadang suka bicara kalau di Dinkes atau dengan sekolah-sekolah, seharusnya anak usia kelas 1 itu tidak harus bahwa masuk kelas 1 itu udah bisa nulis dan baca. Enggak gitu. Itu salah gitu. Di TK itu hanya boleh diperkenalkan, ya. Nah, diajarkan membaca dan menulis karena terkait dengan kesiapan anak untuk belajar itu adalah kelas SD usia 7 tahun. Nah, apabila seorang anak belum memasuki usia 7 tahun tetapi ingin dimasukkan sekolah dasar, maka perlu penelaahan atau pemeriksaan, ya. Kenapa? Terkait dengan kesiapan. Kesiapan itu apa saja yang mesti dilihat? Ya, kesiapan terkait dengan kognitifnya, kecerdasannya. Kesiapan terkait dengan motoriknya. Kesiapan juga terkait dengan emosionalnya. Kesiapan terkait dengan sosialnya. Kesiapan terkait dengan beberapa hal pengetahuan umum dan kemampuan dia terhadap hal-hal sekitarnya. Seperti itu, ya. Jadi ini memang penting sekali. Jadi biasanya, mohon maaf ini ya Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Ini saya cuma sharing pengalaman saya ya. Semoga ini tidak terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Pengalaman saya itu banyak orang tua yang pengen anaknya cepat masuk sekolah. 5 tahun wis dilebokke SD. Bangga anakku sekarang lulus SD itu kelas 8 tahun wis kelas 5 SD misalnya seperti itu. Bisa kok mengikuti, tapi jangan lupa banyak kasus kejadian nih yang sering datang pada kami pada akhirnya, kok anak saya tiba-tiba nggak mau belajar ya Bu? Kok anak saya tiba-tiba prestasinya menurun? Kok anak saya tiba-tiba mogok nggak mau sekolah? Ini yang sering terjadi. Kenapa? Karena anak
tapi dipaksa untuk siap. Ketika dia awal mengikuti bisa, ya kan sih gampang nih. Kelas 1 siswa, kelas 2. Begitu kelas 4, begitu sudah pelajarannya semakin sulit, dia udah sebenarnya kesulitan mengikuti. Pada akhirnya dia mogok atau prestasinya menurun. Itu yang sering sekali terjadi. Ya. Jadi itu yang pertama saya sampaikan. Banyak permasalahan-permasalahan mungkin ketika SD nggak muncul, munculnya SMP. Repot lagi seperti itu. Ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa anakku siap belum ya sekolah. Jika memang belum siap dan usianya juga memang belum mencukupi, ada baiknya rapuh. Tidak ada korelasi antara cepat sekolah dengan kesuksesan. Jadi tidak ada korelasi. Yang ada korelasi adalah anak siap sekolah dan sekolah dengan bahagia. Nah, jadi jadikan anak-anak panjenengan itu sekolah itu bahagia, ceria, itu yang dia akan bisa mengembangkan dirinya dengan optimal. Oke, siap. Jadi itu yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi agar anak kita berkembang optimal, coba perhatikan anak ibu. Ketika anak bapak ibu itu kalau pas lagi sinau apa wis? Entah sinau matematika, sinau menulis membaca. Jadi saya sedang tidak. Atau sinau seni, atau sinau olahraga, kalau mereka melakukannya dengan ceria, insya Allah prestasinya akan optimal. Tapi kalau misalnya ya udah gitu ya, maka coba jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita juga sebagai orang tua, ya. Jadi anak-anak yang bisa tumbuh dengan optimal itu biasanya adalah anak-anak yang tumbuh dengan ceria, anak-anak yang tumbuh dengan bahagia, ya. Nah itu anak-anak yang seperti ini yang biasanya bisa menjadi anak-anak yang berprestasi nantinya, ya. Tumbuhkan kecintaan belajar pada anak dengan ceria seperti itu. Jadi cuma pas anak jadi gini ini saya seringkali juga banyak terjadi nih ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu di sini suka ngajarin anak belajar enggak? Anak enek pasti angel sok nesu ora. Jengkel ora anak raiso iso. Pada saat dia nggak bisa yo lebih baik mundur sih. Nek misalnya diajari 5 tambah 5 rong iso, gimana sih? Tambah stres anak iras besok tambah sekolah, tambah dia cumprol ini. Padahal ibu tahu nggak? Bapak ibu pernah nggak ngerasain stres? Nek pas dia stres iso mikir jernih nggak? Hah? Anak ini nek diomongke ora. Hah? Stres. Nek stres kok mikir ora. Raiso. Ya, jadi itu tergantung juga kita sebagai orang tua. Kalau kita ngajari 5 tambah 5 dia belum bisa, yo balik sih mulai 1 tambah 1 sampai dia paham. Nek memang pemahamannya lambat, yo ora apa-apa karena memang kemungkinan memang anak kita pemahamannya agak lambat. Yang perlu kita lakukan dalam diri kita adalah menerima anak kita apa adanya, accepting, seperti itu. Jadi anak kita itu ceria. Dan jangan lupa gini, satu lagi yang sering kali kita lupa selain meneni yo. Nek anak kita pintar mengerjakan bisa, yo wes kita biarin aja. Nilainya bagus, bu aku pulang nilaiku 9. Gelap, oh ya wes. Begitu bu, aku dapat nilai 4. Belajar nggak mau main terus, ada
mungkin kadang-kadang kita begitu. Dia akhirnya padahal dia dapat nilai 4 itu sudah sedih loh. Ya kok tambah sedih nggak itu? Hah? Coba ibu les jahit, wes salah lengat tok, sedih ya? Aku udah tuku kain regane larang, diseneni, rasanya piye? Sama dengan anaknya. Maka cobalah apresiasi. Kita itu seringkali lupa mengapresiasi prestasi meskipun itu kecil dari anak kita. Dan tahu nggak, apresiasi yang kita berikan ke anak kita walaupun itu kecil, cuma ucapan wah dek hebat dek, wah mama terima kasih kamu udah belajar dengan hebat. Itu tuh buat dia mongkok, dan ketika dilakukan seperti itu motivasinya muncul. Dia akan jadi senang belajar. Bahkan kadang nggak usah disuruh aja dia belajar, lihat aja. Beneran. Misalnya ketika dia mengalami kegagalan, kita nggak usah marah-marah, adik gagal, oh iya terus gimana perasaan adik? Iya sedih, oke berarti kira-kira adik kurang apa ya? Kurang belajar, ya udah nanti belajar sama mama ya, belajar sama papa atau belajar sama ibunda, belajar sama ayah. Nanti belajarnya kita pelan-pelan, nah kita ajarin lagi dari awal pelan saja. Jadi karena dia nilainya jelek, karena dia memang belum paham. Nah mungkin di sekolah kan satu kelas 25, ini kayak bu 28, kan banyak. Bahkan ada kan tipe anak yang kalau belajar rame-rame suka susah konsentrasi. Mungkin di rumah perlu ditambahin dengan pendampingan, bisa seperti orang tua. Nah seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oh, jadi ceritanya jadi tentang ini parenting sederhana ini Bu. Karena anak kita. Baik, ini nanti kita akan bagikan hasil pemeriksaan kita. Tapi kita juga akan menyampaikan kenapa sih itu yang diperiksa apa saja sih sebenarnya begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima bahwa anak Bapak Ibu satu akan ada 3 kategori. Ada yang siap, ada yang ragu-ragu, ada yang belum siap. Ya, jadi nanti akan ada 3 kategori. Mungkin ya ada yang mendapatkan siap, berarti anak Bapak Ibu sudah siap untuk belajar. Meskipun Nyun Sewu tidak diterima di sini karena di sini tadi sudah disampaikan dengan keterbatasan kuota. Jadi artinya putrane Bapak Ibu sudah siap untuk masuk sekolah SD. Tetapi jika masih ragu-ragu, maka jika memang ibu ingin memasukkan anak tersebut untuk masuk sekolah SD, maka sebaiknya tetap dengan pendampingan dan pengembangan beberapa hal. Dengan pendampingan yang telaten, ya, yang tentu saja penuh perhatian, dengan untuk memperhatikan beberapa hal. Nanti dari hasil tesnya Bapak Ibu bisa lihat kekurangannya ada di mana. Nanti mungkin itu lebih bisa dikembangkan dan dilatih kembali ya. Terus kemudian kalau yang mendapatkan bahwa ternyata belum siap, maka saran saya ada baiknya menunda untuk masuk ke sekolah dasar. Jadi ada baiknya memang kalau misalnya mau harus kembali ke mana? Ke TK ya enggak apa-apa gitu. Ya, kalau misalnya nanti malu, ya mungkin di hal yang berbeda bagaimana. Karena jika memaksakan anak ini untuk tetap masuk di sekolah dasar, ya seperti yang tadi saya sampaikan, kemungkinan akan ada masalah-masalah di masa depan. Jadi kan kita juga tidak ingin anak kita, nah, karena ini biasanya, ini perumpamaan aja ya. Seorang anak dia baru bisa jalan, tapi kita tarik berlari, kita suruh lari, awalnya bisa nggak? Mungkin bisa ya, tapi pada jarak tertentu pada akhirnya dia pasti nggak mampu lagi. Bisa jadi dia jadi pingsan malahan. Bener nggak? Kalau udah pingsan, dan pada saat dia sudah sadar dari pingsan, kira-kira disuruh melanjutkan mau nggak? Nggak mau. Nah ini yang perumpamaan yang sering saya gunakan, bagaimana beberapa
kok belajar, nggak mau sekolah lagi, seperti itu. Ya, baik. Jadi, oh ya ini. Jadi ini ada beberapa kriteria. Jadi ada pengamatan. Jadi kalau yang kita lihat kenapa seseorang itu kesiapan belajarnya itu kita lihat bagaimana seorang anak kemampuan membedakan. Kemampuan membedakan itu untuk melihat bahwa seorang anak ini pada akhirnya dia juga bisa mampu membedakan misalnya mana huruf, mana angka dan sebagainya. Ini sebenarnya itu kemampuan belajar membaca dan menulis ya. Kemudian motorik halus sudah pasti. Kalau kemampuan motorik halusnya adalah untuk belajar menulis ya. Terus kemudian pengertian tentang besar jumlah dan perbandingan. Jika anak kemampuan terkait dengan tahu jumlah besar dan perbandingan itu, kita harapkan dia nanti untuk belajar berhitungnya itu dia sudah siap. Yeah. Terus kemudian ketajaman pengamatan. Ketajaman pengamatan ini kaitannya dengan ketelitian. Dia tahu bagaimana yang mana yang penting, mana yang enggak, mana yang harus diperhatikan, mana yang tidak. Dan ini juga penting ketika anak diminta nanti ada tugas-tugas dari sekolah, mana yang harus segera diselesaikan, mana yang enggak dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita lihat juga di situ, ya. Kemudian pengamatan kritis itu juga terkait dengan apakah seseorang ini, anak-anak ini bisa membedakan terkait ya salah satunya juga untuk ketelitian juga. Okay. Terus kemudian konsentrasi itu juga kita tes. Kenapa? Kita pasti ya kalau seorang anak pasti kalau sudah SD beda dengan STK masih primary school. Kalau sudah masuk sekolah maka dia harus sudah mampu untuk berkonsentrasi lebih baik ya. Tentu saja kita lihat konsentrasinya dan tentu saja daya ingat ya. Daya ingat itu tuh karena yang kita lihat kemampuan untuk mengingat. Jika daya ingatnya masih agak kurang sebenarnya bisa dilatih kembali. Bisa dilatih dengan misalnya sering membaca, atau kalau anak-anak masih kecil bisa juga kita biasakan kita yang membacakan cerita ya. Kita yang membacakan cerita atau kita bercerita, besoknya ayo sekarang ada yang cerita sama mama, sama bunda, kemarin bunda cerita apa, ayo misalnya gitu. Misalnya hari ini kita cerita, besok kemarin bunda cerita apa, itu salah satu cara sebenarnya. Atau misalnya kadang-kadang misalnya kita bunda kemarin bilang apa, hal-hal seperti itu juga bisa dilakukan juga tentang pelajaran seperti itu ya. Kemudian pengertian tentang objek dan penilaian terhadap situasi ini sebenarnya adalah kaitannya dengan kemampuan dia untuk melihat lingkungan sekitar, pemahaman terhadap lingkungan sekitar, untuk menilai mampu nggak dia terkait dengan aturan yang ada seperti itu. Dia paham nggak kalau aturan masuk sekolah jam 7, nanti istirahat jam 9. Kalau ke sekolah harus memakai sepatu atau tidak boleh misalnya juga sebenarnya itu yang kita lihat. Terus banyak memahami cerita dan ingatan. Jadi ini adalah anak kemampuan untuk melihat kemampuan anak untuk memahami atau bisa mengambil bisa menangkap dari penjelasan guru. Jadi kalau misalnya nih saya menjelaskan sesuatu, anak mampu nggak menangkap inti dari ceritanya, poin-poin mana yang dia harus ditahu dan sebagainya. Itu sebenarnya lebih ke situ. Jika memang ini bisa dilatih sebenarnya, ya, ini bisa dilatih untuk sambil berjalan. Kemudian kematangan intelektual, kita juga kematangan intelektual itu tentu saja juga terkait dengan seseorang bisa jadi dia cerdas, tapi kematangan intelektualnya kurang. Kenapa? Karena kaitannya dengan kemandirian, kemandirian kaitannya dengan bagaimana dia menilai dirinya, sosialnya dan sebagainya. Itu yang termasuk dengan kematangan intelektual, ya. Jadi itu nanti mungkin yang Bapak Ibu mungkin saya bisa gambarkan secara umum yang nanti Bapak Ibu bisa bacakan di situ. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada 3 kategori, siap, kemudian ragu-ragu dan belum siap. Nah, nanti Ibu di situ akan ada
kemampuan penalaran non-verbal berada di atas taraf, di atas rata-rata itu sebenarnya adalah tes kecerdasan, tetapi memang kita menggunakan tes kecerdasan yang sederhana dan umum, belum sampai, karena memang anak-anak ini kan pada dasarnya potensinya masih bisa kita kembangkan. Kenapa saya tidak menggunakan misalnya, IQ-nya 100, IQ-nya 120, IQ-nya 80, mohon maaf. Kami untuk anak-anak, kita hanya menggunakan kategori, tidak menggunakan besaran IQ. Kenapa? Biasanya stigmatis. Jadi kadang-kadang kan kalau anaknya kita sebutkan IQ-nya 120, orang tua jadi over PD. Over apa sih namanya? Kepedean untuk wah itu tak buat aku kan cerdas, tak buat bisa lagi prestasinya itu bagus ya. Padahal kadang-kadang belum tentu. Kenapa? Karena kalau kita bicara yang anak dewasa udah mulai saya SMP ke atas ya, sudah saya mulai remaja gitu ke atas, kita bisa lebih jelas kan. 120 itu kita bisa melihat dia kecerdasannya ada di sebelah mana, apakah verbalnya, apakah dan sebagainya, ada kecerdasan yang lebih spesifik yang itu kita bisa tahu sehingga kita bisa mengembangkan lebih jauh. Tetapi kalau anak di bawah usia ini masih belum, jadi biarkanlah anak-anak ini berkembang sebagaimana mestinya. Tugas kita adalah menstimulasi dengan berbagai macam aktivitas yang sesuai dengan usia anak. Gitu ya Bapak Ibu? Ya. Itu saya kira ya, penjelasan saya nanti akan dibagikan ke Bapak Ibu. Tapi mungkin ada mau ditanyakan, kalau Bapak Ibu mungkin waktu ini ada masih belum bisa dipertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Ya silakan Ibu. Sebutkan Ibu asmanya sinten. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nurhayati, ibu dari calon siswa yang namanya Muhammad Rabi Asgar. Maaf, Muhammad Zaini. Lali rasanya cewek. Kakaknya. Nomor kakaknya ya. Yang ingin saya tanyakan kan gini, kalau tahun ajaran itu kan dibilang Juni, ya kan? Kebetulan anak itu kan lahirnya ada yang nggak pas, nanti pas masuk itu kan 7 tahun, mungkin kurang. Psikologi itu yang dari naik turunnya atau kurangnya beberapa bulannya gitu, ini bisa minta penjelasan. Ya, makanya memang mungkin itu salah satu yang perlu dilakukan adalah salah satunya. Saya ingin promosi psikolog, bukan gitu. Tapi mungkin ada baiknya diteskan lagi. Kalau misalnya dia kira-kira gini, ini 6,5 setidaknya masuk, kan ketika bulan Juli nanti 6,5. Kira-kira tak lebih ke SD apa isi nang TK ya? Karena kalau tahun depan nggak terlalu ini, kita kadang-kadang suka kasihan juga nanti ketuaan misalnya. Padahal sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ibu merasa bahwa nanti kasihan ketuaan, nanti takutnya kan karena ada beberapa anak kalau dia gaul sama temennya yang lebih muda kadang suka nggak pede juga, gitu kan kaitannya juga dengan anak-anak ya. Biasa dia udah biasa gaul dengan teman-teman seniornya gitu. Ada baiknya datang ke psikolog untuk kemudian seperti ini tadi dites untuk melihat kesiapan sekolahnya, untuk melihat apakah dia sudah siap atau belum. Jika memang sudah siap, itu akan lebih baik. Tapi memang kalau misalnya masih ragu-ragu gitu, ada baiknya misalnya di bulan Juli nih, terus ibu ngetesnya misalnya bulan Januari atau Februari gitu, ternyata masih ada yang beberapa yang belum siap, masih ragu-ragu gitu, ada baiknya ada persiapan untuk dipersiapkan, sehingga pada akhirnya jika ibu memutuskan untuk sekolah, setidaknya anak ibu sudah dibantu untuk paling tidak juga bapak ibu juga memahami kondisi anak ibu untuk dalam penyesuaian. Ini sharing aja ya, saya kebetulan punya keponakan yang seperti itu Bu. Keponakan ini, aduh ini piye yo, kok ragu-ragu mau dilebok-lebok SD apa nang TK nang balik TK mana kasihan. Yo
Udah seleboknya aja gitu, akhirnya masuk. Tapi bener loh Bu, dia itu di sekolahnya itu masih pengen dolanan. Jadi ketika teman-temannya udah siap belajar membaca bisa, dia itu nggak bisa diajarin baca, gurunya itu dia ada nek menulis dia bisa karena dia motoriknya bagus. Membaca kan susah Bu. Akhirnya kita lesnya kok ya pinter-pinter begitu. Masuk usia mau 7 tahun. Lah kok ujung-ujung motornya lancar. Lucu banget jadi. Betul, jadi saya mengamati keponakan saya ini jadi betul juga ya, kematangan seseorang anak untuk belajar itu memang penting. Jadi dulu ketika dia dimasukkan setengah masuk SD kan matang memang. Begitu dia merasa dirinya siap matang, ya opsional kok gitu. Ya udah nggak ada masalah selanjutnya gitu. Tapi memang waktu itu ibunya, wes mbak aku nggak target usaha pramuggah ya rapopo pas sekolah karena temennya udah bisa baca dia nggak bisa. Tapi pas begitu sekolah pertengahan gitu, udah berapa ya, 4-5 bulan, tiba-tiba kok dia motornya lancar, pinter gitu. Oh yuk saya ya wis. Artinya gini Bu, memang anak-anak itu pada dasarnya punya kesiapannya masing-masing. Ya. Jadi kita tidak usah terlalu mempush, kita hanya perlu menstimulasi sesuai dengan kemampuan anak. Nanti anak itu pada kesiapannya masing-masing melaku dewe asalnya seperti itu. Begitu, ya? Begitu Bu. Saya kira bisa diterima. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh, jadi sering ya ada patokan bahwa kalau anaknya sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis berarti dia siap untuk sekolah. Nah ini yang kadang-kadang kita mesti gini Bu, anak usia 2-3 tahun itu sensitif, masa sensitif. Jadi kalau ibu ambisius saya ambisius ada orang aja yang bukan punya ketahuan. Kalau bapak ibu ambisius, anak jenengan usia 3 tahun belajar motor, iso. Saya contoh dengan huruf A, B, C, baca bisa. Tapi itu belum menunjukkan dia cerdas. Kenapa? Masa sensitif itu memang bisa. Tapi dia hanya bisa membaca menghafal. Belum sampai pada pemahaman konkret abstraknya. Seperti itu. Dia hanya bisa menulis dan membaca yang seringkali baru dihafalnya atau yang sederhana. Tapi itu tidak menunjukkan juga kecerdasan dan kesiapan. Itu satu. Okay. Kemudian yang kedua, kesiapan untuk masuk sekolah. Dalam hal ini masuk SD ya kan, kalau kita bicara preschool itu sebenarnya kan juga tidak sekolah. Kesiapan untuk masuk sekolah itu bukan hanya siap dia bisa membaca dan menulis, tetapi juga kesiapan secara sosial, secara emosional, secara itu tadi di situ ada dia tahu bisa memahami aturan, dia bisa tenang duduk di sekolah, ya kan mengajarkan dan bisa berkonsentrasi dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar bisa membaca dan menulis, tapi ada hal yang lain, memahami instruksi dan sebagainya, itu juga penting. Karena apa? Karena kan kalau di sekolah SD udah banyak macam-macam ya Bu pelajarannya ya Bu ya, banyak banyak yang harus dikembangkan, apalagi MI ya, ada madrasahnya juga, jadi ada mengajinya juga, jadi pelajarannya bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga hafalan ya, dan itu kan membutuhkan, tentu saja membutuhkan effort yang lebih ya, saya kira begitu. Begitu, Ibu bisa dipahami? Mungkin tambah sedikit, kemarin ada wacana, kami dapat informasi dari Kepala TK itu bahwa pemerintah ini akan memberikan aturan, tapi belum diputuskan ya, akan memberikan aturan bahwa untuk SD itu tidak boleh memberikan ijazah bagi anak yang di bawah 12 tahun. Nah makanya
monggo Bapak Ibu yang masih berusia 6 tahun, jika mungkin tahun ini kok belum diterima, nah mungkin bisa mengulang di tahun depan. Jadi supaya anak itu lebih matang, daripada nanti sekadung mlebu kene SD atau MI sampai kelas 6 harus nunggu 12 tahun, ora lebih mesake lagi gitu. Nah, jadi itu sedikit informasi bagi Bapak Ibu yang mungkin putra putrinya saat ini masih usianya 6 tahun. Sedikit informasi, tapi belum putusan, cuma wacana sudah mulai disampaikan. Terima kasih. Ya, saya kira kalau sekolah SD 7 tahun itu kayaknya dari zaman saya kecil ya, Bu. Sudah 7 tahun. Dulu sekolah itu harus 7 tahun ya kita ya. Tapi itu bukan tanpa dasar memang. Memang harus, memang kalau kita bicara, kalau panjenengan belajar tentang psikologi, tentang tumbuh kembang anak, kesiapan anak untuk belajar itu memang, makanya usia sekolah itu 7, mulai 7 tahun. Itu baru usia sekolah itu dimulai usia 7 tahun. Untuk anak normal, kita bicara untuk anak normal. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau itu saya ada nih anak yang anak berkebutuhan khusus yang kecerdasan, tapi atau enggak, anak berkebutuhan khusus itu tidak selalu yang negatif, yang kurang ya, tetapi ada anak berkebutuhan khusus yang IQ-nya jenius misalnya. Jangan salah loh, ketika dia jenius, dia usia 15 tahun udah kuliah misalnya itu, atau 12 tahun udah kuliah, tapi jangan lupa kematangan emosi mereka seringkali bermasalah di situ. Ya, jadi sometimes kecerdasan di sini jika tidak diikuti dengan kematangan emosional, kematangan sosial, juga belum tentu itu mendukung keberhasilan. Ya, justru yang paling penting yang kita pikirkan kan, saya yakin deh Bapak Ibu sekalian di sini pengen anaknya ke depan berhasil nggak sih? Sukses pengen nggak sih? Pengen. Nah, maka dari itu, mari kita persiapkan anak kita sesuai dengan kesiapannya. Jangan kita paksakan hanya karena jauh, kadang-kadang kita sok emosi. Ya, kita pengen membanggakan anak kita, pengen dipamerkan. Ya. Aku harus pinternya anakku isonya ini nanti loh apa umum-umuman yang jauh, bukan ya, mohon maaf saya bukan ini sekedar guyon aja, tapi artinya mari setiap anak, jadi mesti diingat Bapak Ibu sekalian bahwa setiap anak itu istimewa. Setiap anak punya potensinya masing-masing. Tidak semua anak pintar matematika. Tidak semua anak pintar apalan. Sing ra pintar matematika, ra pintar apalan, jebol pintar maca Quran. Sing ra pintar maca Quran, ra pintar matematika, ra pintar apalan, jebol pintar joget, jebol pintar musik, jebol pintar melukis. Kan Allah itu menciptakan seorang anak unik dengan bakatnya masing-masing. Maka mari kita stimulasi sejak dini agar kita bisa tahu, oh anakku ini jauh pintar matematika. Mari kita kembangkan. Beri anak kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakatnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup. Ada yang masih ditanyakan? Jika tidak ada, boleh saya akhiri Bu. Ya baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah, dari Bapak ya, memang tidak salah kalau Ibu memilih putra putrinya untuk dititipkan di sekolah sini, karena ternyata memang melihat dari sejarah dan tanda tangan penerimaan ya. Yang sudah menerima bisa dibawa dulu. Abdul Kenzi Al Asad.
Aisyah. Aisyah. Aklima Zoya Zafira. Al-Fatih Sabukta Meka. Almira Lutfi Ayuninja. Adrisam Rafif Aifariski Isam.